Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadis panjang ya, dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala nas. Allah tabarak wa ta'ala mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar ya. Wa yaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Kemudian berdirilah orang-orang mukmin hatta tuzlafa lahumul jannah. Kemudian berdirilah orang-orang mukmin sehingga surga didekatkan kepada mereka. Faya'tuna Adama salawatullahi alaih. Kemudian orang-orang mukmin itu mendatangi Nabi Adam ya. Fayaquluna, dan mereka berkata, memohon, ya abana istaftih lana jannah. Wahai bapak kami, ayah kami, mohonlah ampun, mohonlah kepada Allah supaya surga yang sudah didekatkan itu dibuka. Fayaqulu, Nabi Adam merespon, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum ya. Nabi Adam berkata, bukankah yang menyebabkan keluarnya kalian dari surga itu tidak lain adalah kesalahan bapak kalian ini? Jawab Nabi Adam, merespon permintaan orang-orang mukmin yang mendatangi Nabi Adam supaya dimohonkan surga itu dibuka. Lastu bisahibi dzalik, aku bukan orang yang bisa ya membuka surga itu pintunya. Idhabu ila Bani Ibrahim Khalilillah, coba kamu pergi ke mana? Pergilah ke tempat anakku, yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, fayatuna Ibrahim, orang-orang beriman itu pergi ke Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, dan Nabi Ibrahim menjawab, lastu bisahibi dzalika, innama kuntu khalilan min wara'a. Nabi Ibrahim itu menjawab, aku nggak bisa ya mohon kepada Allah supaya pintu surga itu kebuka. Aku cuma Khalilullah, temannya Allah, tapi berada di belakang sekali. Idhabu ila Isa, coba i'madu ila Musa alladhi kalimatullahu takliman. Mereka orang-orang beriman itu kemudian mendatangi Nabi Musa
Ya, wa yaqul, Nabi Musa berkata, lastu bisahibi dzalik, saya nggak bisa, nggak mampu untuk membuka pintu itu. Mohon ke Allah supaya buka pintu surga. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhih, coba kamu pergi ke Isa, ya, kalimatillah, kalimat Allah dan ruhullah. Wa yaqulu Isa, mereka orang-orang beriman itu kemudian mendatangi Nabi Isa, lastu bi sahibi dzalik. Nabi Isa juga menjawab, aku enggak bisa. Aku enggak bisa berbuat demikian seperti yang kamu inginkan, yaitu buka pintu surga. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yaqumu fayu'dhanu lahu wa tursalul amanata war rahima fayaqumani jambatayis sirati yaminan wa shimalan. Mereka mendatangi Nabi Muhammad, lalu fayaqumu, Nabi Muhammad berdiri, fayu'dhanu, lalu Nabi Muhammad itu diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Pada saat itu, wa tursalul amanatu wa rahima fayaqumani jambatayis sirat. Pada saat itu amanat dan hubungan kekeluargaan dikirimkan. Kemudian amanah itu dan hubungan kekerabatan itu, keduanya berdiri di tepi sirat, ya, yaminan wa shimalan, yaitu berdiri sebelah kanan sirat dan di sebelah kiri sirat. Sirat itu jembatan. Menurut bahasa berarti jalan, tapi kalau menurut istilah berarti jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, yang dilewati oleh seluruh penghuni atau manusia yang berkumpul di padang mahsyar, ya, yang harus melalui sirat itu. Fayamurru awwalukum kalbark. Ini kata Rasulullah. Maka yang pertama kalian itu melalui sirat seperti bark, kilat. Qultu itu aku bertanya. Siapa yang bertanya? Abu Hurairah dan Hudzaifah al-Yamani. Ya. Apa perkataannya? Ya. Bi abi wa ummi ayu syai'in kamar il-bark. Demi Allah, bagaimana benda yang berlalu secepat kilat itu. Ya. Qal, Rasulullah menjawab, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Beliau menjawab, tidakkah kalian tahu bagaimana orang itu berlalu dan kembali, bagaimana ia berlalu dan kemudian kembali dalam sekejap mata, cepat ya, satu kedipan mata. Itulah kilat nih. Summa kamarir rihi, summa kamarit thair. Kemudian, ya, tidakkah kamu tahu orang yang melalui sirat itu berjalan seperti rih, seperti angin, kemudian dia melewati sirat itu seperti burung. Wa asyadur rijali,
tajri bihimul a'maluhum, dan juga orang yang melewati sirat itu seperti orang yang berlari cepat, yang paling cepat, ya. Tajri bihimul a'mal, dan amal-amal itu mengiringi mereka yang melalui sirat itu, yang cepat seperti kilat, seperti angin, seperti burung, dan seperti seperti burung, ya. Jadi kilat, angin, dan burung, dan berlari cepatnya. Wa nabiyyukum qaimun, dan nabi kalian, maksudnya Nabi Muhammad, qaimun, berdiri ala sirat, yaqul, ya, Nabi Muhammad kemudian berdiri ala sirat, di atas sirat, dan berkata, Rabbi salim salim, ya Tuhan, ya Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah, ya. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai, ya, giliran hamba yang ta'jiza a'mal, yang lemah amalnya. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayra illa zahfa, ya. Sampai ada orang laki-laki yang datang dan tidak berjalan illa zahfa, kecuali merangkak di atas sirat itu, afi hafatis sirati, ya. Di kedua tepi sirat itu, hafatayis sirati kalalibu mu'allakun. Di kedua tepi sirat itu ada beberapa kait, mu'allakun, digantungan, makmuratun, ya, diperintahkan untuk menyambar bi akhri man umirat bihi, untuk menyambar orang yang lewat di atas sirat. Famahdushun najin, ada yang terkaitnya, terkait, terluka, tercabik-cabik, najin, tapi dia berhasil melewati sirat itu. Wa mukardasun finnar, tapi ada yang digiring dengan keras ke dalam jahanam, terkait, dan kemudian dilemparkan sehingga sebagian menimpa sebagian yang lain. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi inna qa'ra jahannama la sab'una kharifan, ya. Demi jiwa Abi Hurairah yang berada di dalam genggaman Allah, sungguhnya inna qa'ra jahannam, ya, sungguhnya dasar neraka jahanam itu dalamnya la sab'una kharifan, dalamnya 70 tahun perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman, bab penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.